sudah sampai di Jalan Diponegoro nomor 57, rumahnya Bung Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, saya sudah berada di rumahnya Bapak Muhammad Hatta. Tapi menjadi tamunya Ibu Mutia Hatta, karena yang putranya Bapak Muhammad Hatta yang paling besar adalah Bu Mutia Hatta. Kebetulan adalah teman dekat saya, jadi saya bisa masuk di rumah ini. Aduh, terima kasih Ibu Mutia Hatta. Sama-sama. Saya diberi kesempatan untuk menunjukkan. Saya ingin menunjukkan rumah Pak Muhammad Hatta di masyarakat yang kebetulan menonton YouTube ini. Bapak Muhammad Hatta itu terkenal dengan sangat sederhana, dan barang-barang yang ada di sini semua adalah masih asli. Jadi tidak ada barang baru yang digunakan. Jadi ini adalah barang-barangnya peninggalan Bapak Muhammad Hatta yang waktu itu sempat berdiam di sini dalam kurun waktu berapa lama gitu ya Ibu ya. Nah, sekarang saya ingin dengar dari Ibu. Ibu yang di sini yang nungguin siapa ya Bu? Jadi sekarang yang di sini adalah adik saya Halida dengan putrinya Pustika, dan tapi kami semua datang ke sini kalau ada acara-acara tertentu, seperti ada ulang tahun, ada pertemuan, arisan keluarga besar juga itu, dengan sepupu-sepupu dan anak-anak mereka. Kemudian juga kalau ada acara-acara yang misalnya di Gedung Proklamasi, waktu itu menyambut 17 Agustus waktu 75 tahun kemerdekaan. Kemudian dari situ kami di sini. Itu sudah COVID ya, sehingga ada peraturan protokol kesehatan diikuti. Tapi yang di sini di tempat menjadi tempat pertemuan bersama. Seperti itu. Saya sebagai wakil dari rakyat Indonesia sangat berterima kasih bahwa Ibu masih merawat rumah ini. Jadi biar generasi muda milenial juga kenal siapa sih Bapak Muhammad Hatta. Karena bangsa yang besar itu adalah bangsa yang bisa menghargai pahlawannya sendiri. Kalau sampai masyarakat banyak tidak ingat lagi, nah itu sangat berbahaya menurut saya. Ibu di sini juga sama Bapak Muhammad Hatta, Ibu dan putra-putra di sini semua. Waktu itu saya belum menikah waktu di sini. Jadi ceritanya ayah saya setelah dibuang ke Digul, kemudian ke Banda Neira. Waktu itu kemudian tentara pendudukan militer Jepang itu datang ke Indonesia. Kemudian Bung Hatta dan Bung Syahrir yang ada di Banda Neira dibawa kembali ke Jakarta. Tapi sebelum itu di Sukabumi dulu. Kemudian baru ditempatkan di Jakarta, dan dalam rangka itu ayah saya mendapat tempat ini, rumah ini. Tapi kemudian kantornya di depan Garia, itu di depan Metropol. Cuma ayah saya mengatakan saya dalam mengawasi jalannya pemerintahan yang administrasi yang terjadi ketika Jepang datang dan Belanda waktu itu sudah ditawan kan, sedang dalam proses diberangkatkan negerinya. Saya tidak mau mempunyai kantor yang ada orang Jepangnya maupun pegawainya orang Jepang, hanya orang Indonesia saja. Kemudian Bung Karno, Bung Hatta, Ki Haji Mas Mansur dan Ki Hajar Dewantara masuk di Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Jadi itu satu proses yang pekerjaan yang berat sekali, karena tentara Jepang itu sangat keras, kasar, jahat itu. Ya itu dalam situasi masa itu, sehingga mereka ini yang
berusaha supaya meredam kekejaman Jepang itu, dan supaya tidak memperlakukan Indonesia sebagai orang semena-mena, ya, semena-mena. Jangan sampai juga menjajah Indonesia. Jadi itu pekerjaan yang sangat berat karena dia menjaga negara, dan tapi juga menghadapi kekejaman Jepang. Itu satu cerita yang saya kira yang waktu itu kan gitu ya. Jadi banyak orang Indonesia juga dibunuh, tokoh-tokoh juga dibunuh, kemudian waktu itu kan ada Rumusha dan lain itu. Nah, bagaimana merespon kekejaman antara pendudukan militer Jepang itu sangat tidak mudah. Ya. Nah, memang itu satu cerita sendiri tindakan kepahlawanan, tapi disinilah ayah jarang terekspos cerita itu ya. Iya, jadi disinilah ayah saya bekerja. Tapi kemudian Jepang itu juga kan mereka mengatakan Indonesia akan diberi kesempatan untuk memerdekakan dirinya ya. Maka itu ada sidang BPUPKI ya, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Nah, waktu sidang bulan Mei sampai dengan itu 16 Agustus, waktu penyusunan naskah proklamasi oleh Bung Karno dan Bung Hatta, malam-malam itu kan di rumah Laksamana Maida. Nah, itu jadi peranan Jepang itu tidak mengatur tapi mengawasi. Tapi sebetulnya orang Indonesia sangat pandai gitu. Jadi sekaligus dalam sidang-sidang BPUPKI itu tidak hanya memikirkan kesejahteraan orang Jawa, Sumatera dan di Indonesia Timur, mulainya dari Jawa gitu, tapi seluruh Indonesia sampai ke Indonesia Timur. Dan orang-orangnya juga, wakilnya juga dari seluruh Indonesia. Nah, jadi itulah kehebatan kita. Tapi ini saya kira ini kenangannya memang dari sini, dari rumah ini. Bung Hatta kalau pergi bersidang juga dari sini. Kemudian juga waktu naskah proklamasi kan mereka diculik oleh pemuda Rengas Dengklok. Sebetulnya itu hanya memperpanjang waktu kemerdekaan yang tadinya ditetapkan 16 Agustus menjadi 17 Agustus tahun 1945. Nah, jadi ini yang saya mau menyampaikan, dari rumah inilah peristiwa sejarah yang besar, termasuk tanggal 17 Agustus Bung Hatta dari sini pergi ke proklamasi rumahnya Bung Karno, yaitu proklamasi nomor 56, Jalan Proklamasi 56. Dulu namanya Jalan Pegangsaan Timur 56. Nah, di situ jalan kaki dari sini. Jalan kaki? Iya. Jadi pada waktu untuk membaca proklamasi, Bung Hatta atau Bapak Muhammad Hatta berjalan kaki dari rumah ini menuju ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan kemudian beliau membacakan bersama Bung Karno. Jadi pada malam itu, tanggal 16 Agustus malam, Bung Karno mengatakan Bung Hatta yang mendiktekan, saya yang menulis. Jadi makanya tulisannya tulisan Bung Karno, tapi yang mendikte itu ayah saya. Jadi proklamasi itu yang mendikte adalah Bung Hatta, yang membacakan adalah Bung Karno. Yang menulis Bung Karno, yang mendikte itu adalah. Dan waktu membacakan besoknya, tanggal 17 Agustus jam 10 pagi, itu Bung Karno. Nah, yang membacakan memang Bung Karno, kan Bung Hatta di sampingnya. Nah, jadi memang itu suatu tunggal yang kita tidak pernah punya lagi. Mudah-mudahan beliau dua-duanya sekarang ada di surga, karena telah memerdekakan bangsa Indonesia sebanyak ini. Dan mudah-mudahan kita semua bisa memelihara kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Di sini kamar kerjanya di mana, Bu? Kamar kerja Bapak ada di sini, Bapak? Iya, jadi nanti kita bisa ke kamar kerjanya Bapak Muhammad Hatta. Dan sementara saya lihat itu kabarnya Bung Hatta. Waktu masih umur berapa? Mungkin 15 tahun
Gambarnya Bung Hatta ketika umur 15 tahun. Kalau yang di depan itu ibu saya. Nah, itu Bu Rahmi Hatta. Iya. Jadi saya mau menambahkan juga dari ruangan ini, Bung Karno pernah datang sekali ke sini ketika Bung Hatta baru sakit dan dirawat di rumah sakit. Kemudian beliau datang ke sini, duduk di sini. Ya, jadi Duduk di sini. kursinya ya ini juga. Kemudian waktu itu ada Perdana Menteri Ali Bhutto juga di sini datang duduk di sini juga. Dan beberapa duta-duta besar kalau datang ataupun pergi pamit dari tugas di Indonesia selalu datang ke. Soalnya masuk ke sini. Iya, tapi itu di ruang depan. Jadi ini ruang terima tamu, artinya ini terbuka begitu ya. Jadi tapi di sana ruang kerja ayah saya, Bung Hatta di situ menulis dan membaca dan menerima tamu-tamu yang penting. Oh iya, saya dengar dulu di sini pajaknya tinggi sekali. Listrik ya, ya. Listrik pajak ya, itu pajak juga. PBB itu. Ya, Kata tapi pertama waktu itu ayah saya masih hidup, pajak listriknya tinggi sekali, lalu menyampaikan kepada Pak Gubernur Ali Sadikin, tolong biaya listrik dipotong saja dari gaji saya. Tapi waktu dilihat gajinya sekian, saya lupa berapa ya, tapi listriknya lebih tinggi. Jadi Pak Ali Sadikin kaget, lalu mengatakan kita harus mengangkat Bung Hatta sebagai warga kehormatan DKI. Oleh karena itu beliau diangkat sehingga listriknya bisa dibayar sebagai anggota kehormatan. Tapi memang beliau pantas ya karena sudah berjuang begitulah. Ya. Tapi waktu zaman Pak Ahok kan PBB-nya ratusan juta. Ini ongkos listriknya saja 6 juta rupiah. Ya, waktu saya jadi menteri ya bisa terbayar ya karena kita kan punya penghasilan. Tapi sekarang kayaknya digratiskan. Tidak, ya kalau setelah Pak Anies ya Baswedan itu keputusannya gratis. Alhamdulillah. Ya, waktu itu saya sempat melihat bagaimana Prof. Sri Edi berjuang untuk ini kan rumahnya proklamator Bu ya tidak dipajekin gitu. Tapi ternyata ditolak terus. Itu PBB ya, jadi ongkosnya juga termasuk listrik mahal itu PBB juga. Tapi memang waktu itu wacana itu sudah ada dari zaman Pak Ahok, tetapi belum selesai. Tapi yang realisasinya oleh Pak Anies Baswedan, kami betul-betul tidak. Di sini kan rumahnya tokoh-tokoh semua ya, Bu ya. Tapi tinggal di sini sama siapa? Betul. Tapi sekarang semua sudah bukan. Sudah dijual karena tidak bisa membayar. Mahal sekali membayar pajak PBB. Jadi sebetulnya tokoh-tokoh pemerintah yang generasi pertama, ya seperti dari situ ya tahun 45 terus sampai 55-6 gitu ya seterusnya. Sekarang dulu yang terakhir saya lihat di situ Pak Juanda. Terus Pak Juanda rumahnya sudah bukan terus lagi. Ini sebelahnya itu Bapak Muhammad Yamin, Profesor Muhammad Yamin. Profesor Muhammad Yamin juga sudah bukan rumahnya lagi. Bukan rumahnya lagi. Semua bukan lagi. Jadi kami alhamdulillah karena ini adalah rumah ayah, rumah tempat kami bertiga setelah ayah ibu meninggal, kami tetap di sini gitu. Jadi kami tidak ingin supaya kenangan tentang beliau, karena beliau kan juga pahlawan nasional, dulu namanya pahlawan proklamator, pernah diberikan oleh Pak Harto, tapi beliau tokoh nasional. Jadi kita bilang ini milik ayah ibu. Ini sejarah. Ya sejarah, sehingga kami tinggal di sini ya adik yang Halida yang tinggal di sini, tapi saya juga Gemala juga sering kemari. Jadi ini rumah bersama gitu. Jadi kami tidak melihatnya ini sebagai dari segi komersial, tapi karena dengan begitu rumah ini juga mempersatukan keluarga dan juga pahlawan-pahlawan nasional yang lain. Kalau misalnya ada acara ulang tahun atau apa begitu, atau doa atau apa,
mereka diundang dan rasa temu kangennya kembali. Jadi fungsi dari rumah ini sebagai persatuan itu, tapi ya sebagai rumah, bukan sebagai tempat pertemuan. Ya. Kita kan ada di ruang tamu. Mari kita sekarang pergi ke ruang kerja ayah saya. Oh iya, ruang kerja Bung Hatta. Bung Hatta. Oke. Ya. Iya. Ini ruangan apa? Ini ruang tamu. Ya, kalau berlebih tamunya ada di sini. Oh, ini ruang acara-acara. Ya. Jadi ini sebetulnya terbuka saja. Oh iya. Ya, mari. Dan di situ ada ruangan ayah saya, ruang kerja ayah saya. Mari kita lihat. Pemirsa, saya sekarang ada di ruang kerja Bung Hatta, dan meja kerjanya juga masih seperti zaman dahulu. Dan Bung Hatta biasanya duduk di sana kalau beliau sedang menulis tentang apa saja. Jadi adalah tempat yang sangat berarti untuk Bung Hatta ya Bu ya. Karena disinilah pemikiran-pemikiran beliau kemudian tertuliskan. Ya, betul. Memang menurut saya sangat sederhana ya Bu ya. Ya Bu, jadi Bung Hatta itu kehidupannya ya sederhana, ini juga tidak berubah dari berapa puluh tahun sampai beliau wafat tahun 1980 ya. Tapi pemikiran beliau sangat kaya untuk kesejahteraan bangsa ya, dan keadilan untuk bangsa negara ini. Cuma ya itu kadang-kadang kebijakan-kebijakan yang ada tidak sesuai dengan prinsip Bung Hatta. Nah, disinilah selalu menjadi kacau. Ya, harusnya dikembalikan lagi. Itulah memang pemimpin yang benar, pengen begini untuk rakyatnya, untuk bangsanya, tapi pelaksanaannya ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya hal itu tidak bisa terlaksana. Nampaknya penyakit itu berlanjut terus sampai sekarang ya, maksudnya dari zaman ke zaman. Ya memang sebetulnya tidak ada seorang pemimpin pun yang ingin menghancurkan bangsanya sendiri. Iya. Tapi kadang-kadang yang terjadi seperti itu. Nah itu ya. Ya, tapi alhamdulillah untuk Pak Hatta ya, Pak Hatta betul-betul masa kepemimpinannya itu sungguh sangat bersih itu. Ya. Begini, karena Bung Hatta itu selalu konsisten dengan apa yang beliau sudah rencanakan untuk dikerjakan. Jadi kalau ini adalah untuk rakyat, negara ini untuk kesejahteraan rakyat, yang dipikir adalah bagaimana membuat rakyat itu sejahtera. Ya. Jadi untuk dirinya sendiri ya cukup dengan gaji, ya itu tidak cari proyek lain-lain juga apa. Tapi beliau berpikir bagaimana rakyat harus ikut membangun negeri ini. Jadi mempunyai nilai tambah ekonomi, kemudian juga nilai tambah sosial budaya. Jadi produk-produk yang dihasilkan adalah yang setengah jadi, tidak langsung mentah-mentah, barang mentah diekspor gitu, tapi setengah jadi lalu rakyat bisa bekerja di pabrik-pabrik, dan ini berarti rakyat ikut di dalam kehidupan perekonomian nasional. Ya. Nah, jadi dari rakyat untuk rakyat. Iya, dan oleh rakyat. Oleh rakyat. Jadi tanah-tanah mereka tetap milik mereka. Itu dia yang sekarang kacau. Ya, jadi tanah-tanah sudah bukan milik rakyat lagi. Nah, sudah miliknya kapitalis, orang-orang yang mempunyai kapital, orang-orang yang mempunyai modal. Dan sejak lama itu pasti nangis deh ya, iya, sejak lama itu pemerintah ikut mendorong, bukan ya mungkin karena tidak paham ya, jadi tanah-tanah dijual, kebetulan disertasi saya mengenai penggusuran ya. Jadi masyarakat, saya tahu betul bagaimana tanah ini digusur, memang diberi imbalan ganti rugi, tetapi dengan
uang itu tidak dididikkan kepada mereka bisa Hidup. digunakan untuk apa, lalu punya kehidupan baru gitu ya. sekejap hilang, ya. Kemudian tanah ini dikelola oleh pihak yang membeli, yaitu dari swasta, dan swasta itu yang berjaya sampai Kapitalis sekarang. namanya Bu. Iya. Swasta kapitalis yang membeli tanah itu, Iya. kemudian dia membeli gedung itu, dan kemudian mereka semakin kaya, dan yang digusur tetap miskin. Miskin. Yang digusur nggak ada orang digusur jadi kaya. Iya, enggak ada. Nah, Saya juga pasti tambah menderita dan tambah miskin. Baca itu sekarang ini ada rakyat yang mendadak kaya, jangan gampang senang dulu. Berapa lama dia kaya, mungkin nggak sampai setahun. Pada waktu dapat uang Iya. penggusuran ya. Tapi kalau cinta kepada rakyat, nah kita kan waktu itu bicara tentang perasaan cinta ya kepada tanah air dan kepada bangsa. Kalau cinta pada rakyat harus ada kebijakan yang betul-betul mengajarkan rakyat ini bisa memanfaatkan uangnya dengan cara bagaimana. Jadi ada pendidikan untuk itu. Apakah mau berusaha sendiri atau dimasukkan di bank atau bagaimana caranya supaya juga artinya masuk dalam sistem perekonomian nasional. Sebetulnya gampang. Kalau kita bisa mengeluarkan atau membedakan sistem kapitalisme itu masuk ke negara kita, ya begitu masuk kita nggak berdaya apa-apa. Tapi kalau dia tidak masuk, maka cita-cita Bung Hatta itu mungkin. Tapi sebetulnya harus ada keberanian atau bukan komitmen ya, keberanian merubah keadaan ini, kebijakan karena komitmen untuk kembali ke prinsip. Jadi roh Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa perekonomian nasional ini untuk mensejahterakan rakyat, seperti itu kan. Nah jadi itu yang kenang-kenangannya kan pasal 33 ya Bu ya. Iya. Kenang-kenangannya Pak Bung Hatta itu. Sekarang itu pun sudah dirubah. Iya, tetapi kalau ada pemimpin-pemimpin yang berani sekarang ini sebetulnya secara bersama harus, ini kan kebersamaan ya, berani merubah supaya jangan lagi ada ketergantungan, tetapi ada pemberdayaan rakyat yang betul-betul membuat rakyat itu memang berdaya secara dari segi ekonomi. Nah, saya bukan ahli ekonomi, tetapi pasti tokoh-tokoh ekonomi itu harus merubah kebijakannya atau ada sistem jurus-jurusnya lagi yang kembali kita bisa membangun partisipasi rakyat untuk bisa ikut berperan. Kalau sekarang kan rakyat itu tidak bisa apa-apa lagi, tidak berdaya sebetulnya. Tapi ini sebetulnya bisa dibantu oleh pemerintah sendiri. Jadi memberikan kesempatan, tapi harus merubah kebijakannya itu. Ya, seperti mindset dalam membuat kebijakan. Iya, harus sebetulnya mindset dalam membuat kebijakan itu. Pemerintah jangan lepas atau jangan jauh dari preambul Undang-Undang Dasar. Iya betul. Jadi harus ada, kita sudah jalan ini tidak cocok, kita harus kembali lagi. Yang nomor satu rakyatnya bagaimana? Wah kalau bisa begitu, aduh alhamdulillah. Sebetulnya orang yang mengkoreksi dirinya sendiri itu akan mendapat nilai tambah yang hebat. Itu gambarnya ada di situ tuh, kayaknya gambarnya Ibu ya. Adik saya Hadida. Iya. Adik saya Hadida. Bukan gambarnya. Nah ini foto terakhir sebelum ayah saya itu Hadida. Hadida waktu itu masih kecil, 11 bulan ya. Waktu dia lahirnya Januari, jadi ayah saya Januari 1956 ini mungkin 1 bulan sebelum dia ulang tahun yang kedua. Saya lihat Ibu di panggung Bung Hatta di mana ya? Oh ada di foto. Ya di foto. Ada di foto. Ada foto. Itu foto keluarga nanti. Iya, itu satu keluarga di situ. Nah itu foto waktu saya menikah, tapi tidak ada pengantinnya. Ibu saya Pak Harto menjadi saksi, Ibu Tin ada di situ, Ibu Tin Soeharto. Jadi ini foto berdua mereka. Nah ini lukisan dari Wakidi. Wakidi itu pelukis dari Minangkabau. Tahun berapa itu? Ya 50
50-an gitu. Tahun 50-an. Ya, saya lupa tahunnya berapa. Jadi mungkin kita, karena kita juga bicara Bung Hatta itu, kenapa dia bisa pemikirannya kaya untuk masyarakat, karena dia belajar terus. Mungkin saya bisa ajak ibu ke atas. Betul ke ya, atas ya. itu lantai 2 di mana ada perpustakaan. Apa namanya? Perpustakaan. Perpustakaannya Bung Hatta. Ya. Jadi Bung Hatta itu sangat produktif menulis, Ya. sangat produktif, dan ternyata beliau punya perpustakaan di rumahnya. Ibu mau Yuk lihat? kita pergi ke sana. Oh, oke. Yuk, Bu ya. Baik. Sudah berapa tahun perpustakaan ini? Oh, Sejak kalau ada rumah ini? ya dipasang kembali, dibuat kembali ini 1957, tetapi sebelum itu memang ada dibawa dari rumah dinas Wakil Presiden karena digunakan di sana. Oh, Jadi ini betul-betul dibaca, betul ya? Betul. Dibaca dan Karena- kemudian yang menginspirasi tulisan Bung Hatta iya, ya. betul. Nah, jadi dari waktu pindah ke sini kembali tahun 1957, kemudian ada buku-buku baru yang bertambah. Ya. Ini berapa banyak buku ini? Sebetulnya ayah Kira-kira. saya itu koleksinya sekitar 80.000. 80.000. Tapi bukan yang hanya. Dan semua sudah tertata ya, rapi, yang sudah. berdata itu baru 8.000, tapi 80.000 ada di rumah Megamendung, villa di Megamendung, situ, ya. dan ada di ruangan-ruangan lain. Nah, ini kalau ibu lihat, Bung Hatta juga mengkoleksi jurnal. Seperti kita kan ilmuwan-ilmuwan sekarang juga suka mengkoleksi jurnal. Beliau juga ini ada Jurnal zaman dahulu ya. Iya, ini 1908, 1909. Jurnal ini. Ya, Foreign Affair di sini juga itu kalau bisa baca nih dari tulisannya tahun Dari 1907. 1874 di situ. Oh, 18 ya. Ini 1909 itu dapat 1885, di atasnya lebih lagi. Jadi yang kuno-kuno. Nah di sini Foreign Affair dan Bung Hatta. Ini yang merawat siapa, Bu? Ahli perpustakaan. Ahli perpustakaan. Ya, waktu itu didata. Ini saya mau tunjukkan. Jadi ini buku laporan Perpustakaan Nasional. Oh, jadi ini sudah di bawah pengawasan Perpustakaan Nasional. Iya, didata. Jadi artinya mereka juga punya sendiri, tapi yang mereka punya, ayah saya juga punya, itu ada yang tidak punya, ada yang ayah saya punya, mereka tidak punya, begitu. Seperti itu. Ini di sini sudah, di sini 3.983, tapi yang satu 8.000. Ya. Dia udah 11. Itu sudah tercatat semua. Iya. Jadi ada Aduh, dua. luar biasa ya. Kalau pemimpin mestinya memang bacaannya harus Iya. banyak ini. Iya, Ya, jadi- karena mereka akan bisa melihat apa yang dia temuin dan bagaimana solusinya di negara lain zaman dahulu. Itu pasti Betul. ada. Jadi ayah saya kan waktu jadi wakil presiden juga pernah merangkap jadi menteri luar negeri, kemudian juga menjadi menteri pertahanan. Nah, jadi sejak itu juga mempelajari foreign affairs ini langganan dari lama. Kemudian jadi ceritanya begini, Bung Hatta itu waktu masih muda, umur 20, sampai di negeri Belanda. Karena kakeknya itu mempunyai usaha, dan kalau sekarang mungkin seperti JNE gitu ya. Oh, iya. Angkutan pos, angkutan. Nah, jadi beliau ingin supaya cucunya, yaitu ayah saya, mewarisi bisnisnya. Jadi disuruh belajar ke negeri Belanda. Sekolah tinggi ilmu sekolah dagang, sekolah tinggi Dagang. bisnis apa itu? Oh, bisnis ya. Sekarang namanya bahasa STM, sekarang bisnis. ekonomi. Oh, Sekolah tinggi ekonomi. ilmu ekonomi. Bisnis ya. Tetapi ketika sampai di sana, Bung Hatta melihat, loh, bangsa saya, bangsa pribumi
tidak boleh sekolah. Tapi Tergugah, sampai di sini tergugah bahwa ada perbedaan. Ya, di negeri Belanda kok Ah. anak lulus SMA sudah bisa belajar di perguruan tinggi, kemudian ada pekerjaan setelah lulus. Bahkan juga ada datang ke negeri kita. Kalau bangsa Hindia kita Belanda. sekolah juga enggak, Jadi pekerjaan apalagi. Bung Hatta mengatakan, kecuali di kebun. iya, kebetulan dia juga ikut Perhimpunan Indonesia, organisasi, dan ikut memasukkan nuansa politik di situ karena Indonesia harus merdeka. Nah, tapi Bung Hatta juga Itu umur berapa ya Bung Hatta? 21. Baru umur Ya. 20. Terus Sudah. ada Dr. Sutomo Ha-ha. dari Budi Utomo 1908. juga datang ke situ, ikut memacu anak-anak muda ini yang seumur Oh, Bung Hatta. mereka ketemuan gitu. Iya, di Perhimpunan Indonesia. Iya. Sebetulnya itu Yang kebangkitan nasional itu. Ya, temukan ya, kebangkitan nasional tahun 1928 ya. Kemudian waktu ayah saya 1921 ke sana juga bertemu dengan tokoh-tokoh Budi Utomo, Bung Tomo, Dr. Sutomo, maaf. Kemudian beliau berpikir Indonesia harus merdeka pada tahun 1922. Perhimpunan Hindia Belanda berubah nama jadi Perhimpunan Indonesia. Dan waktu Bung Hatta menjadi ketuanya 1925, Bung Hatta mengatakan kita harus memerdekakan diri, sudah harus berpikir politik kemerdekaan. Nah, karena itu Bung Hatta berpikir kalau Indonesia merdeka, saya harus jadi pemimpin, saya harus berada di pemerintahan. Ya. Ya. Karena itu Bung Hatta yang tadinya hanya sekolah tinggi mau Bisnis belajar aja. bisnis, Kemudian memutuskan mau belajar politik, mau Hukum. belajar hukum, mau belajar ketatanegaraan, mau belajar apalagi filsafat, dan juga memahami pemikiran-pemikiran besar yang ada di Eropa waktu itu dari kapitalisme dan komunisme. Ya. Jadi beliau itu Apa belajar ini komunisme, apa itu kapitalisme gitu ya. dan terus belajar untuk akhirnya memutuskan Indonesia tidak butuh dua-duanya. Indonesia harus Mempunyai menjadi sendiri. Yang sistem pertama lahirlah nasional. Pancasila itu ya. Ya, waktu itu kan Belum, artinya masih jauh. bahwa dalam sistem perekonomian nasional rakyat harus sejahtera. Karena itu ketika Bung Karno pidato 1 Juni 1955, Bung Hatta menerima karena memang itulah prinsip-prinsip yang dibutuhkan untuk negara ini mempunyai haluan negaranya supaya negara mengurus rakyatnya dan tanah air. Bu, ini gambar cantik sekali. Ini Bu Mutia. Iya. Lucu ya. Ini lihat para pemirsa. Bu Mutia dengan Bung Hatta dan ibunya. Saya kan punya anak 3. Yang lahir baru 2. Yang nomor 3 belum lahir. Belum lahir ya. Iya, jadi tapi ini Bu Mutia ya. Betul, saya, adik saya Gembala semuanya perempuan, adik ketiga juga perempuan. Nah, jadi ayah dan ibu memang jaraknya jauh, tapi bisa bekerja sama dalam harmonis mengasuh anak. Iya, mengasuh anak. Iya. Terbukti dengan adanya Profesor Mutia Hatta. Beberapa mahasiswa Indonesia itu mengatakan kalau Indonesia merdeka, kita harus jadi pemimpin. Tapi bukan berpikir dapat apa ya dari negara, bukan begitu. Pemimpin itu bukan penguasa ya kan? Bukan penguasa, itu pemimpin. Mengurus negara supaya jalannya baik. Karena itu beliau ambil kuliah yang tadi saya katakan itu, beli buku-bukunya juga. Nah, seperti ini semua ini filsafat. Sampai ke filsafat segala ya. Membangun negara itu harus didasari oleh filosofi. Ya, betul. Jadi world view apa sih yang penting, filsafat apa yang dipikirkan oleh orang-orang besar zaman dulu mengenai dunia, mengenai masyarakat, mengenai kehidupannya, macam-macam dari filsafat. Jadi ayah saya mempunyai satu jalur ini, buku filsafat semua. Kemudian juga ini tokoh-tokoh Marx, Engels dari komunis di sini. Ini juga Soviet. Ya, Soviet. Ini tentang orang-orang yang Orang-orang negara besar maupun
tulisan mengenai komunis yang ada pada saat itu ya. Jadi ini. Nyatanya beliau bisa, oh bukan komunis, Ya, oh bukan kapitalis. betul. Indonesia harus berbeda. Ya, dengan membaca buku-buku ini beliau tahu komunis tidak cocok untuk Indonesia. Nah, juga kapitalisme di situ. Kapitalisme juga nggak cocok. Tidak cocok. Tapi sekarang dipakai, Mas. Ya, jadi Bung Hatta itu memahami betul konsep-konsep yang dipikir oleh orang-orang dulu yang di atas dia. Jadi dia betul-betul menerima itu dengan segar karena di Eropa, ya. Akhirnya dan beliau juga mempelajari ini foreign economic policy for the United States misalnya. Ini dari Jadi dia pasti belajar di Amerika, Iya. kayak Rusia, ini kan kayak monetary China. policy. Ini juga apa? Oh ini bahasa Amerika, Bu. Iya, Dari Amerika sama Soviet. semua ini. Ini ada Soviet di situ, kemudian ada India, Pakistan sama India, Pakistan juga mengerikan, ada, dan Asia Tenggara di sini. Jadi India ke Asia Tenggara, nah ini Jepang sudah, Asia Timur, Burma ini Asia Tenggara yang di sini, diplomasi. Jadi banyak beliau memahami ya sebetulnya HI ya hubungan internasional juga Komplit sudah, lah ya, untuk menjadi karena wakil ingin presiden. ingin menjadi pemimpin. Pemimpin. Nah ini kan danger in Kashmir sejak dari dulu itu sudah ribut tuh. Ya jadi kehidupan di politik internasional waktu itu beliau punya bukunya. Jadi kesimpulannya, ya, makanya sejak jadi- tahun 1925 Pak Hatta sudah punya pemikiran. Ya, Kenapa merdeka. bangsa saya belum atau tidak merdeka? Kenapa bangsa saya tidak seperti bangsa Belanda? Ya kan? Dan Dibedakan. mulai waktu itu dia terus mengeksplor ilmu pengetahuan untuk Iya. menjadi pemimpin. Iya. Pemimpin bukan penguasa. Karena itu Bung Hatta dari rencana mau 2 tahun 3 tahun lulus sekolah bisnis jadi 11 tahun karena masuk politik juga. Ya Allah, Dan jadi- kuliah ini semua buku-buku yang dipakai kuliah. Jadi dia belajar politik, hukum, ekonomi, Ya, dan filsafat filsafat, dan antropologi ya. oh juga banyak di sana. Iya, Dan antropologi Bung Hatta kan punya buku-buku tentang Indonesia, tentang suku-suku bangsa Indonesia. Ini siapa, Bu? Ini Perdana Menteri Nehru. Oh, pantesan saya Karena- kayak kenal Iya, gitu. iya. Kan dia terkenal sekali orang juga. hebat juga. Orang Jadi, hebat. Nah, kakak kelas lebih tua dari Bung Hatta. ini ada Ini buku baru yang nih menarik. Ibu Fatmawati. Ternyata dia adalah Peringatan. muslimah Ya, berkemajuan. ya. Ini tulisan bahasa Inggrisnya, maaf bahasa Belandanya, tulisan yang dikumpulkan mengenai Raden Ajeng Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Oh, ini Terus, aslinya. Aku Iya. punya yang terjemahannya, Iya. yang bahasa Indonesia. Ini aslinya, Kodok-kodokan. ada surat-suratnya beliau. Ada surat-suratnya yang surat-suratnya Kartini. Iya. Ya Allah, senang banget sayangnya aku nggak bisa baca bahasa Belanda. Aduh, Tapi baca untung saya punya terjemahannya. apa namanya terjemahnya. Ini tulisan sangat luar biasa. Iya. Tulisan sangat luar biasa. Iya. Nah ini sejarah perjuangan kemerdekaan RI di Minangkabau tahun 45 sampai 50 ini jilid 1. Jadi tiap-tiap daerah kan melawan Belanda gitu. Sejarah perjuangan lalu setelah 45 mereka juga mempertahankan diri dari serangan Belanda yang ingin masuk kembali menjajah Indonesia. Nah, Jadi kalau sekarang ini ada suatu pendapat yang berkembang bahwa Belanda itu sebetulnya tidak menjajah dulu. Menurut saya dengan keterangannya putranya Bung Hatta ini bahwa Belanda itu memang pernah menjajah di tempat kita dengan cara yang apapun langsung maupun tidak langsung. Begini. Jadi isu itu kita harus hati-hati. Yang juga harus dihati-hati. Iya, sekarang mulai mau Kan mengaburkan kita orang- nggak dijajah, kita nggak dijajah. Orang Indonesia sendiri menerima jadi begitu saja informasi sebetulnya Belanda itu kan tidak 350 tahun menjajah Indonesia Iya. karena kerajaannya belum sampai seumur itu. Tapi Belanda itu mayoritas yang menjadi orang-orang yang bekerja untuk VOC.
kan Nah, itu itu multinational corporation. Ya. Tapi yang banyak itu adalah orang Belanda di situ. Nah, VOC itu sudah ide kolonialisme, menindas, bukan hanya berdagang tapi menindas penduduk asing. Berdagang maksa. Iya, berdagang jadi maksa. sebetulnya itu sudah penjajahan sampai sekarang. Ya, itu dia. Sekarang VOC-nya berbeda. Iya, tetapi pola pikirnya masih. Jadi jangan percaya bahwa ini sudah berubah. Enggak, mereka berpikir kapitalisme masih, berpikir neokolonialisme masih. Nah, Jangan itu yang harus kita terlalu tularkan. bodoh lah. Anak-anak zaman sekarang itu sudah punya kemampuan berbahasa macam-macam. Ada yang belajar bahasa Cina, belajar Jepang, Korea. Tapi nggak tahu. Tapi bahasa-bahasa Eropa sudah duluan, bahasa Arab. Mau ia belajar bahwa pola pikir mereka tidak berubah. Gitu. Pola pikir penjajah tidak berubah. Penjajah tidak. Hanya dengan wajah-wajah baru. Iya. Namanya kalau Bung Karno bilang neokolonialisme, nekolim. Dan sebetulnya nekolim sekarang ada di mana-mana. Ya, jadi jangan percaya deh. Tapi yang penting kita setara, bersahabat tapi setara. Betul. Tapi juga jangan punya teman 1000, tapi teman 1 nggak apa-apa. Tapi kita bersahabat dengan semua juga nggak apa-apa. Tetapi jangan artinya begini, berteman tapi mengetahui sikap dari teman itu. Ya. Atau kerjasama tapi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan kalau kita berhubungan atau membuat negosiasi dengan bangsa lain, harus dipikirkan untungnya apa untuk rakyat saya. Ya, kalau tidak berpikir Indonesia pikirkan untungnya apa untuk rakyat saya. Nah, ini cuma pesan sedikit untuk para pemegang kebijakan. Mudah-mudahan saya kira kok mudah-mudahan Indonesia tetap merdeka harus dan tetap berdaulat. Yang berpikir bukan mudah-mudahan saja, bagaimana caranya supaya kita tetap memiliki negara ini dengan kedaulatan, ya, karena pendiri negara sudah membuat ini negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Ini yang bagaimana dipikir sekarang harus tetap begitu. Ya, oke. Para pemirsa, demikianlah perjalanan saya di rumah Bung Hatta yang dipandu oleh putra Bung Hatta sendiri, itu Ibu Mutia. Dari tadi kita mendengar tentang bagaimana semangat kita untuk merdeka. Dan ternyata dari tahun 1925 dan kemudian Bung Hatta belajar sedemikian banyaknya buku, semua ditelan untuk membangun suatu negara yang bermartabat, negara yang bermartabat ya, dan berdaulat serta berperan di dunia internasional. Mudah-mudahan cita-cita beliau yang tertuang di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 alinea 4 mudah-mudahan tidak pernah luntur. Ayo para pemirsa, para masyarakat semua, ingatlah tentang preambul tersebut, karena itu adalah cita-cita kemerdekaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.